Minggu terakhir dari bulan ini kita ada dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Petrus pasal 2 1:10. Petrus adalah rasul dari 12 murid, ya, salah satu. Itu rasul nomor 1. Rasul yang selalu ada. Yang kita tahu Petrus adalah orang yang demi Yesus dia mati martir. Ya. Dia tidak mau mati seperti Yesus, kepala ke atas, kaki di bawah, tapi dia bilang, salibkan saya terbalik karena saya tidak layak. Saya banyak bikin pelanggaran tuh. Tuhan saya, guru saya, jadi kamu salibkan saya kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya. Hal yang luar biasa. Tidak ada orang yang mau. Karena mereka mengenal Tuhan secara baik. Itulah sebabnya mereka jangan mengorbankan. Mereka seakan-akan lupa istri anak-anak. Mereka tidak pernah menengok mereka lagi karena pekerjaan ini. Cinta kasihnya kepada Yesus ini. Kasih tinggal semua, menyangkal keluarganya karena sebuah pekerjaan. Hasil rintisan mereka sudah gereja ada ini. Kalau tidak ada, gereja ini juga tidak ada. Mereka sama-sama dengan dia, mereka tahu persis dia dan siapa dia waktu Kristus bangkit. Di situ mereka paham betul. Yang tadinya mereka tidak mengerti setelah Kristus bangkit itu. Mereka kenal betul dia Kristus, anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema besar yang diangkat dalam pembacaan hari ini adalah Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Yesus, saya, Bapak Saudara itu dalam pandangan Allah berharga. Ya. Banyak orang tidak menghargai kasih Allah yang luar biasa itu dengan hidup yang berbuat baik. Kristus dan jemaat itu berharga. Kenapa dikatakan berharga? Karena binatang dan semua lain-lain yang kita lihat, pohon, daun, burung, itu Allah berfirman mereka jadi. Kejadian 1 sampai dengan seterusnya. Dia berbicara. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu buatan tangan sendiri. Makanya kita itu berharga dari semua ciptaannya itu. Hanya kita tidak membalas kebaikan Tuhan dan menghargai kita dengan hidup yang benar. Itu yang kadang-kadang keliru di situ kita. Menjadi biji mata setiap saat dia awasi kita. Dia tidak marah kalau Tuhan jalan salah. Dia hanya membiarkan. Siapa tahu ada kita sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Kasih Allah itu kita berharga. Itu adalah saya mendahului yang ada sebuah kisah. Untuk kita bisa mengerti firman ini. Kisah seorang petani yang suatu hari waktu dia pergi berburu di hutan. Di hutan dia bertemu dengan seekor anak singa yang terlepas dari induknya, dari rombongannya. Anak singa itu masih kecil sekali. Masih jalan juga tidak kuat. Mungkin dia tersesat sehingga induknya dengan anak-anak yang lain lolos jalan dan dia tersesat di situ dan diketemulah oleh si petani ini. Petani itu melihat singa kecil dia macam rasa kasihan, iba begitu. Dia bawa pulang singa ini ke dia punya rumah. Kebetulan juga dia bikin ada satu tempat untuk menampung segala binatang peternakan. Ada dia punya peternakan binatang-binatang yang dia piara. Segala macam binatang dia ada piara. Ada kucing, ada anjing, ada tikus, ada babi, ada sapi, ada kera. Dia bawa singa kecil dan gabungkan diri mereka. Hidup dalam peternakan petani ini. Ya. Anak singa itu
Akhirnya dia bisa menirukan tingkah hewan-hewan yang lain yang tidak ada suara singa yang biasa menakutkan kalau kita dengar, tapi dia karena tidak ada, dia mau tahu dari mana. Akhirnya dia bisa tiru-tiru kera, dia bisa tiru-tiru anjing menggonggong, dia bisa tiru babi dan suara-suara mereka karena dia sendiri tidak tahu. Dari kecil dia bertumbuh di lingkungan binatang-binatang yang lain. Ya. Dia juga makan apa adanya, singa yang biasa di hutan hanya makan binatang-binatang. Tapi situ dia bisa makan rumput, dia bisa makan sayur-sayuran, dia bisa makan apa saja seperti anjing makan, babi makan, dia juga ikut makan. Seperti itu. Suatu ketika petani itu pergi berburu lagi ke hutan. Dia bawa singa itu, karena singa itu dia sudah dewasa, sudah besar. Menjadi singa yang besar. Jadi dia bawa singa itu ke hutan sama-sama ketika dia biasa tempat yang dia berburu. Dan ketika petani itu dia melihat ada rusa yang disemak-semak dan dia mengintai dan dia mau membidik rusa itu. Singa ada di sampingnya. Tiba-tiba dengan sekejap lagi singa besar yang lain datang tangkap itu rusa itu. Dan dia bawa pergi rusa itu sebagai mangsanya untuk dia memakan sebagai korbannya. Singa milik petani itu berdiri dan menyaksikan semua peristiwa itu. Itu macam saya, modelnya seperti saya. Tapi begitu cepat dia terkam itu rusak dan dia bawa lari langsung pergi. Jadi dia menyaksikan semua peristiwa bagaimana singa besar itu dengan kecepatan dan ketepatan mematikan, menyergap rusa itu dan menjadi korban santapan singa itu. Ada sesuatu yang bergejolak dalam diri singa petani itu. Kini dia sudah menyadari berarti peternakan yang saya tinggal bukan tempat saya. Saya tempat itu ada di hutan sana. Saya salah tinggal di peternakan ini. Saya punya saudara-saudara yang serupa dengan saya itu ada di hutan. Hutan adalah tempat di mana ia harus berada. Gandum dan rumput-rumput yang dia makan sebenarnya bukan makanannya. Makanannya dia adalah daging segar yang empuk. Saat petani itu mengajak singa itu pulang, dia tidak mau. Karena dia sudah tahu tempatnya bukan di tempat peternakan. Tempatnya itu di hutan. Bapak Ibu, cerita ini menggambarkan bahwa Tuhan Allah kita itu menciptakan manusia itu segambar dengan rupanya. Kadang-kadang dunia membuat kita mengotori diri kita sendiri. Lingkungan yang kita tinggal. Lingkungan yang sering kita hadir di sana. Dengan segala keramaian ada membuat wajah dan rupa gambar Allah itu kita merusakkannya. Kisah cerita yang menolong kita untuk kalau kita tinggal di lingkungan yang salah, sering dalam pekerjaan kita selalu aktifkan diri di lingkungan yang salah. Tempat yang sebenarnya di mana? Kembalilah ke sana seperti singa tadi. Saya salah tinggal, saya makan rumput padahal saya makanan di sini. Hutan adalah tempatku. Menggambarkan lingkungan yang dunia tawarkan dengan segala kemewahan. Kadang-kadang kita hadir di situ. Tempat kita yang benar itu ada dalam persekutuan seperti ini. Bukan orang duduk dalam persekutuan, kita ada di sana. Ini yang kita mau belajar lewat pembacaan hari ini. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita lihat dalam pembacaan tadi hal pertama yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Ayat 1 dan ayat 3 kita di mana Petrus berbicara tentang apa yang harus dihilangkan dan apa yang harus dirindukan oleh orang-orang Kristen, orang Israel dan termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita hilangkan dalam tempat di mana kita tinggal. Lingkungan di mana kita tinggal. Dan apa yang harus kita rindukan. Petrus menjelaskan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen tidak boleh tetap tinggal di tempat.
Atau sudah dapat tempat yang enak, oh tiap hari saya mau ke sana terus. Tidak boleh. Kita harus menyadari kita siapa. Kita adalah segambar yang wajah Allah. Tempat kita yang benar itu di mana? Keluar dari lingkungan itu. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Dalam bahasa Yunani itu apotestai. Setiap orang meninggalkan baju yang kotor, yang sudah pakai 3 hari itu tidak mungkin saya bisa pakai sampai 1 bulan. Bau atau kotor. Saya harus buka, harus lepas. Dan begitu juga kehidupan kita yang salah, yang kotor, kita harus buka, lepas. Tidak bisa sepanjang tahun, sepanjang bulan, setiap hari kita jalan dan kehidupan yang kotor. Tidak bisa begitu. Lepas, buka. Ada hal-hal yang harus dilepaskan orang Kristen. Seperti kita melepaskan pakaian kotor. Orang Kristen meninggalkan semua kejahatan yang berasal dari dunia orang kafir. Dan tidak ada persaudaraan jika hal-hal itu kita piara. Kita lihat ayat 1, ayat 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 4 hal buang. Petrus nasihat orang Israel lewat surat ini. Kamu harus buang itu tipu muslihat. Tipu seseorang, tipu istri untuk kata mengamankan diri kita sendiri. Pulang terlambat Maito Marmar, kok dari mana ini? Lama sekali pergi. Saya dari Pasar Ramadi, padahal dia dari BSG. Bisa saja tipu muslihat tuh. Supaya rumah tangga aman, jangan sampai baku ribut, perang lagi. Aman, saya bicara begitu, supaya Maito percaya begitu. Hal ini tidak boleh ada dalam kehidupan keluarga, dalam lingkungan jemaat, tidak boleh dalam persekutuan. Tidak boleh ada kemunafikan. Menjadi seorang yang munafik. Setiap hari memainkan suatu peran. Tak pada tujuan-tujuan tertentu. Orang lihat alim, sok alim. Tapi munafik. Yohanes dengan Yakobus itu dibenci oleh 12 murid. Karena mereka murid yang sama-sama jalan kemana ikut Yesus. Tapi di belakang itu Yohanes dengan Yakobus punya motivasi lain, pikas tahu dia pemama. Mama kau yang bicara ke Yesus boleh, kalau dia jadi raja, taruh Yohanes di sebelah kanan dan Yakobus kiri. Murid-murid benci. Itu yang dinamakan kemunafikan. Ada baik-baik dalam persekutuan, tapi ada rencana-rencana jahat yang orang tidak ketahui yang sedang dia jalani. Munafik. Tidak boleh ada dengki. Perjamuan terakhir Yesus dan murid-murid bertengkar karena siapa yang lebih hebat di antara mereka. Itu kedengkian. Dan kalau pekerjaan kita tidak boleh ada rasa dengki, iri hati, tidak boleh. Selwyn berkata, dengki adalah wadah yang terus-menerus ada dalam seluruh organisasi yang ada di dunia, termasuk ada di gereja. Rasa iri hati antara pelayan dengan pelayan, sesama majelis. Dalam persekutuan PKB, baku iri, saya boleh, ini tidak. Tidak boleh ada rasa dengki. Apalagi dalam kehidupan bertetangga, tidak boleh ada rasa dengki. Yang adalah kasih, itu yang ada. Tidak boleh ada fitnah. Kata-kata yang jahat. Yang sekarang bilang gosip. Keluarga yang dari baik-baik, tusuk-tusuk mulut di sini. Dok begitu-begitu. Itu gosip, fitnah. 4 hal ini, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, fitnah, ada dalam jemaat itu. Rusak, hancur persekutuan itu. Itu yang Petrus nasihati untuk orang Israel. Termasuk kita. Apalagi kita juga ditunjuk sebagai panitia sidang jemaat tahun ini. Tipu muslihat, kemunafikan, dengki, fitnah ada, maka pekerjaan ini tidak akan jalan dengan baik. Hal-hal ini yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Bapak, saudara dan saya itu orang-orang sudah dilahirkan kembali. Semua hal ini buang. Paulus tulis dalam
Filipi pasal 3 ayat 8. Setelah pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu saya sudah buang di belakang seperti sampah. Saya sudah tidak ingat lagi. Pandangan saya hanya ke depan untuk melihat apa yang Yesus ajarkan. Kalau hal-hal ini masih kita pelihara dalam jemaat ini, 4 hal ini, itu akan merusak persekutuan. Dan itu akan menghancurkan persekutuan yang baik ini dalam lingkungan di mana kita tinggal. Apa yang harus Petrus mau dirindukan oleh setiap orang? Tulis di ayat 2 itu. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Itu yang harus ada dalam 4 hal itu buang. Yang ada adalah kerinduan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Di Israel rusa itu tahu wadi-wadi, tempat yang biasa dia makan rumput, tapi kalau haus dia tahu wadi ada di situ, tempat yang biasa dia minum air. Kadang-kadang kalau dia datang tempat itu sudah kering karena air hanya mengalir pada saat musim hujan. Kalau sudah panas kering. Jadi kalau dia datang pas lagi kering musim panas, waduh dia susah hati sekali. Mau pergi ke Kaliardi yang terlalu jauh. Ayat itu menggambarkan kita seperti begitu. Orang yang rindu haus akan air, haus akan firman. Hari Minggu, walaupun malam Minggu dia jalan panjang pagi, ini hari Minggu saya pergi duduk gereja, saya mendengar firman. Orang yang rindu, seperti bayi yang rindu untuk minum susu yang murni dari susu ibu sendiri. Kita seperti begitu. Datang ke KSP ibadah hari Selasa, biar dari segala kesibukan kantor, segala pekerjaan kasih tinggal karena kerinduan. Saya harus hadir di ibadah KSP. Saya harus hadir di ibadah PW. Saya harus hadir di ibadah PAM. Kerinduan untuk selalu mau, namanya ada ibadah, dia selalu ada di situ. Firman Tuhan bilang begitu tuh. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berterbangan. Di mana ada persekutuan, Injil diperdengarkan. Orang rindu untuk datang duduk hanya mau dengar firman saja. Itu harus ada dalam diri kita. Mempelajari firman Allah itu bukanlah pekerjaan yang memberatkan, melainkan suatu kesukaan. Tidak berat kok. Hanya rindu, hanya datang duduk saja. Sulit sekali. Aduh, pekerjaan banyak. Saya ini kerja sampai mati-matian dari pagi sampai malam. Kas tinggal. Kita rindu haus akan firman Tuhan. Lebih penting dari segala-galanya. Itu nasihat dari Petrus untuk kita. Hal yang kita buang adalah 4 hal tadi. Hal yang kita rindukan adalah ayat 2. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Memasuki minggu yang bulan yang baru nanti besok. Harus ada dalam kerinduan Bapak Ibu warga jemaat yang ada di Rayung Gajah Putih. Bagian kedua Rasul Petrus berbicara tentang hakiki gereja dan fungsi gereja. Ayat 4 sampai 10. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Petrus menggambarkan orang Israel. Firman ini ditujukan kepada orang Israel dan termasuk kita, tapi waktu itu adalah orang Israel. Dia mengutip dari Yesaya 28 ayat 16 dan Mazmur 118 ayat 22. Orang batu bangunan tapi orang buang saja, tapi ternyata batu itu menjadi batu penjuru, batu utama. Orang Israel kalau membangun sebuah bangunan itu yang menentukan adalah fondasi dasar itu adalah batu utama dulu. Batu itu yang menentukan untuk gedung itu bisa kuat bertahan atau tidak berdiri. Karena makanya mereka dalam menentukan itu sangat seperti kita sekarang lakukan batu pertama walaupun hanya batu kecil, tapi karena kita berdoa jadi itu menjadi batu utama untuk pembangunan sebuah dasar, fondasi. Fondasi itu menggambarkan tentang Yesus Kristus. Tapi Yesus adalah batu penjuru, batu utama. Bangsa Israel adalah batu utama sebenarnya bagi Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi mereka sudah disebut umat pilihan Allah karena mereka menolak Yesus. Itu yang dia mau berbicara pada ayat 4, 5. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak berguna. Tapi Allah merencanakan Israel sebagai tempat terhormat, terpenting. Itu lewat Yesus Kristus. Walaupun Israel menolak Yesus dan menyalibkan, namun di dalam rencana Allah,
Dialah batu penjuru bagi pembangunan kerajaan Allah yang ada. Dia adalah batu penjuru yang menjadikan semua pemberitaan Injil itu dari daerah Yerusalem sana bisa masuk di tanah Papua. Dan dia adalah batu penjuru dasar pemberitaan Injil itu dari Yesus Kristus. Kalau kisah Yesus hanya berakhir di kematian saja, Injil tidak masuk di sini. Tuhan tidak pegang Alkitab untuk ajar berita bohong. Dan Kristus benar-benar bangkit, tubuh yang utuh. Makanya dia menjadi batu penjuru dalam semua pekerjaan gereja itu. Kristus itu bukan hanya pengantara, mediator, tapi batu penjuru, batu fondasional yang memberikan arah untuk pembangunan rohani. Itu ditulis di ayat 4 sampai 5. Yesus Kristus adalah struktur dan arah kita sebagai umatnya, gerejanya, ditentukan oleh dia. Firman yang mengajarkan kita untuk jadikan dia batu penjuru. Dia adalah fondasi dalam pekerjaan ini. Sebuah rumah tangga tidak menjadikan Kristus sebagai fondasi kuat, maka rumah tangga akan hancur. Setiap pribadi tidak jadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan kita, hidupnya akan hancur. Kecuali kita jadikan dia sebagai fondasi. Dan kita menjadi batu yang hidup. Dan gereja yang menjadi gereja yang hidup. Gereja yang hidup kita ada warga jemaat. Tapi gereja yang tidak ada warga jemaat datang lagi, maka gereja itu mati. Itu yang firman Tuhan Petrus mau berbicara bagi semua orang Israel dan termasuk kita yang mendengarkan firman pada hari ini. Orang Kristen disejajarkan dengan batu yang hidup dan gereja disejajarkan dengan bangunan yang hidup. Di dalamnya orang Kristen dibangun. Kalau tidak ada gedung pari ini, gereja mana yang bangun iman kita di sini? Ya. Ada gereja ini kita hari Minggu datang, ibadah kunci bulan kita datang. KSP kita tidak bisa ibadah rumah kecil kita datang. Di gereja inilah iman kita dibangun karena Kristus adalah fondasi dari seluruh pemberitaan iman itu. Kristus itu batu yang terpilih yang mahal. Kenapa disebut mahal? Mengorbankan dirinya di kayu salib, darahnya tertumpah, darahnya sendiri hanya untuk pengampunan kita semua. Makanya disebut darah mahal. Batu yang mahal itu. Bukan saja menjadi batu fondasi, tapi batu yang mahal karena mengorbankan dirinya. Siapa yang bisa mengorbankan diri? Ada orang yang ada bencana yang datang di lingkungan Gajah Putih. Sudah, kamu lebih daripada kamu habiskan warga jemaat ini. Kamu bunuh saya saja. Ada. Kristus melakukan itu. Jadi hal yang sulit. Jadi terlalu mahal bagi kita. Kristus menggambarkan kita adalah suatu imamat kudus untuk pembangunan. Saya, Bapak Saudara, adalah imamat yang kudus. Arti imamat adalah imam yang dulu dalam pelayanan gereja itu hanya imam-imam saja yang melayani. Imam-imamnya saja yang bisa berdoa kepada Tuhan. Kita semuanya duduk mendengar saja. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib jam 12 itu kegelapan, maka tabir bait Allah itu pecah, terbelah jadi dua. Menandakan bahwa kita semua adalah imam, melaksanakan tugas imam. Kita bisa bersyafaat kepada Tuhan langsung, tidak pakai perantara lagi. Semua orang percaya boleh langsung menghadap Allah melalui Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang akan datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dia adalah batu fondasi dasar, tapi dia juga menjadi jalan. Itulah sebabnya kita sebagai orang imamat yang kudus itu harus mempersembahkan diri yang benar. Seperti nasihat Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, jiwamu itu sebagai persembahan yang kudus, sebagai sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Jangan pakai tubuh ini kita untuk hal-hal yang berdosa. Tidak boleh. Tubuh ini serupa dengan gambar Allah. Hanya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tangan yang bekerja baik, mulut yang kata-kata yang baik. Tidak lagi diisi dalam tubuh dengan hal-hal yang kotor.
Karena kita adalah serupa segambar dengan Allah. Dunia membuat kadang-kadang kita sendiri mengotori tubuh itu. Cerita binatang mengajarkan kita, kembalilah ke hutan di mana tempatmu ada di situ. Gereja adalah tempat kita. Firman Tuhan ditaburkan, kita dengar supaya kita hidup sesuai dengan firman itu. Supaya kita tidak salah arah. Imamat yang kudus adalah orang-orang yang hidup sempurna di hadapan Allah. Orang-orang yang harus memberitakan firman. Kita tidak bilang itu tugas pendeta, penatua, siapa. Semua orang. Matius 28, 19, 20. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Tugas kita, bukan tugas pendeta. Semua orang. Di mana saja di tempat kerja, kita jualan di pasar, kita ada di bisnis, di situ juga mulut kita memberitakan firman Tuhan. Di dalam acara keluarga, arisan, di situ juga mulut yang mau memberitakan firman. Tugas kita seperti begitu. Tuhan mau seperti itu. Suatu imamat kudus adalah mereka yang harus saling melayani, saling tolong menolong dalam kasih. Tidak cuek masa bodoh, ada keluarga sebelah yang ada setengah mati hidup, tapi kita yang sementara lagi kaya dan segala gaya masa bodoh. Kasih tinggal. Kasih juga don't pernah balas-balas kita. Kasih eros memang begitu. Kasih eros itu orang balas baru kita saling balas. Kalau dia tidak kasih, stop. Kita pakai kasih agape. Dengan saya memberi tidak pernah mengharapkan dia mau balas saya atau tidak. Apa yang saya ada saya beri. Kasih saja. Nanti Tuhan yang kirim kembalikan. Karena kita selama di dunia ini pakai kasih eros. Kasih pilih. Kasih pilih itu kalau saya senang baru saya kasih. Kalau tidak jangan harap. Kasih agape tidak pernah. Saya isi rumah dia kasih. Tidak pernah pikir rugi. Itu harus ada kita. Imamat yang kudus tugasnya itu seperti itu Bapak Ibu. Jemaat yang Tuhan kasihi. Karena itu batu itu juga menjadi batu sandungan. Di ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, dia adalah batu yang mahal. Bagi Bapak Ibu saya percaya hari ini datang gereja, Kristus adalah batu yang mahal. Tapi bagi mereka yang tidak tahu persekutuan itu sudah karena nama ini jadi batu sandungan bagi mereka. Untuk apa saya mau ke gereja? Hamba Tuhan terlalu singgung-singgung Tuhan dalam gereja lewat firman. Lebih saya tinggal di luar, saya bebas mau jalan apa saja. Nama ini jadi batu sandungan. Firman sudah katakan. Ketika saudara punya perasaan tidak senang dengan firman, disitulah kita menjadi batu sandungan. Paulus bilang, kenapa saya dulu menyiksa orang Kristen? Karena saya tidak mau dengar nama itu. Saya tidak senang dengan nama itu. Tapi akhirnya dia bertobat. Sampai mati nama itu dipertahankan. Orang yang tidak mau, orang yang menjadikan nama itu sebagai batu sandungan hanya karena tidak taat saja. Tidak mau datang dengar firman Tuhan. Mau inginnya ada bebas saja di luar. Tapi lagi firman ini kita menguatkan kita di ayat 9. Kenapa ayat Nats ini diangkat bagi Kristus dan jemaat itu berharga di hadapan Allah. Saya baca ayat 9 di situ. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Bagi kita semua jadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dan kita batu yang hidup. Ayat 9 menjadi penghargaan. Tuhan menghargai kita dari sorga dan mengatakan ayat 9 itu. Bagi sebuah sukacita yang kita terima. Kamu sudah bangsa yang terpilih. Kamu sudah bangsa yang terima Yesus itu. Ya, kamu hidup dalam iman itu, maka kamu itu diberkati. Di ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Hanya karena dalam Yesus Kristus. Israel ditolak Yesus itu, mereka sudah terkutuk. Tapi pengorbanan itulah yang membuat mereka Allah terima kembali. Jadi bukan mediator saja, tapi dia adalah batu yang hidup, batu yang mahal, batu yang penjuru.
Firman mengajarkan kita untuk mari jadikan Yesus sebagai batu yang mahal, batu penjuru dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam perkawinan rumah tangga. Jadikan dia batu penjuru. Segala macam tawaran dunia itu, dia akan jadi batu yang kuat untuk kita berdiri di atas batu itu. Apa yang kita mau menerapkan dari firman ini? Mari kita juga bukan lagi seperti bayi-bayi yang membutuhkan air susu. Kita orang-orang yang sudah dewasa rohani, orang-orang sudah matang, orang-orang sudah tiap hari dicerna oleh firman Tuhan. Maka hiduplah. Apa yang kamu dengar hari ini, kamu pulang kamu hidup seperti itu. 4 hal yang dikasih tahu dilarang oleh Petrus itu. Jangan lakukan itu ya. Fitnah, dengki, ya. Kemunafikan. Hal-hal itu tidak boleh ada dalam persekutuan jemaat. Karena hal-hal itu akan merusak kehidupan kita. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang sudah dewasa rohani. Dewasa betul-betul. Nah, ketika dunia dengan segala tawarannya mengancam kita, membujuk kita, kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kita tetap berdiri kuat. Firman mengajarkan kita bahwa Bapak Saudara dan saya adalah imamat rajani. Mari. Imamat rajani adalah memberitakan firman dengan talenta-talenta yang Tuhan kasih. Saya tidak khotbah tapi seperti Bapak Adam dia menyanyi. Itu sudah khotbah yang diperdengarkan. Talenta yang Tuhan kasih suara bagus menyanyi di gereja. Talenta yang Tuhan kasih saya sebagai pendoa, berdoa orang-orang sakit dalam jemaat. Talenta yang Tuhan kasih saya sebagai orang yang bawa rezeki banyak ada berkat, bagilah berkat itu menjadi bagi-bagi orang-orang miskin. Talenta. Jangan sembunyikan talenta-talenta. Kita melakukan semua pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dari surga melihat segala pekerjaan kita. Rumah tangga kita berkati. Mazmur 133 ayat 3. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup dalam. Jadikan Yesus sebagai fondasi dasar rumah tangga. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Allah memerintahkan berkatnya bagi kita. Berkat bagi anak cucu kita. Firman Tuhan menolong kita supaya mari, Bapak Saudara, kita menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi yang kuat di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Dunia yang sudah dengan segala macam cobaan. Ya. Petrus menutup di bagian terakhir jelas sekali. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan akan hal-hal yang benar. Kita hidup di dunia itu harus cari buah. Paulus bilang dalam Filipi pasal 1 ayat 22-23. Kalau aku masih hidup di dunia berarti aku harus bekerja dan memberi buah. Menghasilkan buah yang benar. Tiba-tiba ajal datang, tiba-tiba Tuhan datang. Dia tanya, buah apa yang kau dapat selama kau hidup di dunia? Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita mau tunjuk apa? Kita hanya hidup asal-asal begini saja. Tapi kalau kita punya buah, hasil-hasil yang kita dapat, ini hasil saya. Kita diberkati. Pulanglah dan renungkanlah firman ini. Di sepanjang minggu yang kita jalani, bahkan di bulan yang baru. Dijadikan Kristus Yesus sebagai fondasi, batu dasar yang kuat. Di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, tapi juga sebagai persekutuan jemaat. Amin. Pujian dari